Yang mulia, apakah Anda bercanda dengan saya? Bukankah Anda bilang seorang raja tidak boleh bercanda? Bagaimana? Apa kamu tidak tahu? Hati wanita itu seperti jarum di dasar laut. Anjing budak, kamu melihat kemana? Yang mulia, Dong Sui, butakan matanya untukku. Jangan, Yang mulia, yang perlu dilihat sudah lama dilihat. Bukan aku yang merobek pakaian itu. Akhirnya malah menyalahkan saya. Tuan Chen, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Tidak apa-apa. Bagaimana dengan hal yang saya suruh kamu selidiki? Sesuai dengan perintahmu, saya sengaja pergi ke tempat tinggal Tabib Zhao. Periksa. Ini adalah yang ditemukan dari tempat tinggal Tabib Zhao. Dulu putri keracunan dengan racun ini. Tampaknya semua ini adalah ulah Perdana Menteri. Haruskah saya membawanya ke sini untuk menanyakan dengan jelas? Tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Ya, benar. Tolong carikan beberapa orang untukku, dan siapkan beberapa hal. Dong Sui, menurutmu Tabib Chen ini, bagaimana bisa begitu hebat? Bukan hanya sangat pintar, bahkan bisa membuat alat seperti ini. Yang mulia, Anda belum pernah begitu peduli pada seorang pria. Apakah Anda mencari masalah? Pelayan lain tidak tahu, tapi saya tahu. Tabib Chen benar-benar banyak membantu Yang mulia. Benar. Bukankah kamu pergi menemuinya kemarin, untuk melihat mortar? Bagaimana keadaannya? Yang mulia, Tabib Chen benar-benar luar biasa. Dia hanya menggunakan satu amunisi sebesar kepalan tangan. Ternyata bisa menghancurkan tembok bata. Kalau ini digunakan di medan perang, diperkirakan meskipun negara Zhou semakin kuat, juga sama sekali tidak bisa menahan. Benarkah sehebat itu? Benar, hamba melihatnya sendiri. Yang mulia, utusan negara Zhou meminta audiensi. Biarkan mereka menunggu di aula besar, sambil memanggil semua pejabat juga. Utusan datang sendirian. Ada urusan apa? Yang mulia, akhir-akhir ini saya mendengar kabar bahwa tabib kerajaan Anda, Chen, memiliki hubungan dengan Putri Nungyu. Yang mulia, Putri Nungyu adalah calon istri raja yang ditetapkan oleh negara kami, Zhou. Masalah ini harus ada penjelasannya, kan? Berani sekali. Kalian barbar berani mencemari putri negara kami. Kamu ini menghina negara king kami. Orang ini memang berhati jahat tak pernah mati. Sepanjang hari mencari masalah denganku. Sekarang malah bersekongkol dengan utusan negara Zhou. Berkomplot bersama-sama. Menambahkan dosa dengan alasan yang tidak ada. Bukankah aku hanya mengalahkan kalian? Apakah perlu menyulitkanku seperti ini? Kamu hanya seorang tabib istana kecil. Apa hakmu untuk menfitnahku? Kamu tahu, apa akibatnya menfitnah putri? Aku rasa kamu juga seharusnya tahu. Menipu negara Zhou kita, akan ada konsekuensi, kan? Kurang ajar, kamu berani mengancam kami. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Putri Zhou juga berpendapat demikian. Yang mulia putri mengalami sedikit gangguan kesehatan. Sekarang sedang menjalani perawatan di klinik. Saat ini, seluruh delegasi berada di bawah tanggung jawab saya. Baginda, ini menyangkut perdamaian kedua negara. Bagaimana kalau kita biarkan sang putri datang untuk membuktikan identitasnya? Saat itu, tidak hanya bisa menutup mulut mereka, tetapi juga bisa menyelesaikan kesalahpahaman. Tuan Perdana Menteri, sebenarnya kau Perdana Menteri King, atau anjing negara Zhou. Dia sedang menghina negara King kita. Apakah kamu tidak bisa melihatnya? Kamu pikir kamu siapa? Di hadapan istana ini, apa ada hak kamu untuk bicara? Cukup sudah. Sekarang bukan saatnya untuk menyelesaikan dendam pribadi kalian. Jika aku tidak setuju, Yang mulia tidak membiarkan sang putri diperiksa. Itu bisa dimengerti. Tapi di dunia ini, banyak mulut berbicara. Demi kehormatan negara kita, jika ingin pernikahan dilanjutkan, maka bunuhlah anak ini. Kau mengancamku. Rumor itu dimulai karena dia. Masalah ini harus ada penjelasan. Kamu membiarkan rumor ini membunuh pahlawan negara kita. Yang mulia membunuh satu orang demi kedamaian jutaan orang. Bukankah itu bagus? Yang mulia, Putri Nongyu terlibat. Hubungan antara dua negara Zhou dan Qing. Mohon Yang mulia mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Yang mulia, cepatlah membuat keputusan. Kalau tidak, pernikahan aliansi ini tidak perlu dilanjutkan. Yang mulia, demi keselamatan rakyat Qing, mohon segera membuat keputusan. Tuan Yongxiang,
Mengapa Anda begitu tidak sabar, utusan negara Zhou? Apakah ini atas perintahmu? Omong kosong. Kamu bisa melakukannya, tapi orang lain tidak boleh mengatakan. Jika orang yang dibunuh adalah kamu, apakah kamu bisa setenang ini? Sebagai pejabat negara Da King, demi keselamatan Kaisar dan negara King, kalaupun perlu, aku siap mati demi negara. Baiklah. Asalkan kamu bunuh diri sekarang, aku akan menyetujui syarat utusan negara Zhou. Kurang ajar. Kamu hanya seorang tabib, bagaimana bisa dibandingkan dengan Perdana Menteri? Cukup sudah, Yang Mulia, mohon segera membuat keputusan. Chen Feng adalah pahlawan negara kita. Jika negara kita tidak bisa melindungi pahlawan, bukankah itu akan mengecewakan semua orang? Yang Mulia, dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Mengorbankan perdamaian dua negara, yang sulit didapatkan demi dia. Kamu pikir itu layak? Yang Mulia, tolong pikirkan baik-baik. Cukup. Aku tidak hanya tidak akan membunuh Tabib Chen, aku juga akan mengumumkan sebuah perintah. Pernikahan ini dibatalkan. Mulai hari ini, di King Guo, dari putri kerajaan hingga sampai pada perempuan rakyat jelata, tidak akan lagi menikah dengan klan Lianji dari negara Zhou. Negara kami, King, tidak akan lagi menggunakan perempuan untuk menukar perdamaian. Yang Mulia, Anda tidak sedang bercanda dengan kami, kan? Apakah Anda tidak takut pada pasukan berkuda besi negara Zhou kami? Kembali dan beritahu kaisarmu, jika benar-benar ingin berperang, aku akan menemanimu sampai akhir. Aku ingin melihat seberapa hebat pasukan berkuda kerajaan Zhou kalian. Aku akan segera melapor ke kaisar. Tunggu sampai pasukan berkuda kerajaan Zhou kami sudah sampai di depan gerbang kota kalian. Kalian bahkan tidak punya kesempatan untuk bernegosiasi. Tunggu, kenapa berubah pikiran? Gila ya? Aku ingin bertanya, kapan kalian akan menyerahkan 3 kota yang kalah dari kami? Kapan akan ditepati? Kota-kota itu ada di sana. Kalau berani, ambil sendiri. Yang Mulia, meskipun saya juga sangat marah, tapi pasukan negara Zhou sangat kuat, benar-benar tidak cocok untuk berperang. Iya benar. Apa yang Anda katakan tentu saja saya tahu. Tetapi selalu mengalah, hanya akan membuat mereka semakin parah. Perintahkan untuk bersiap perang. Silakan. Tuan Yongxiang, apa yang sebenarnya terjadi dengan Chen Feng itu? Kenapa kaisar kalian begitu mendukung dia, padahal dia hanya semut bangunan? Aku akan mengirim orang untuk mengurusnya. Bagaimana situasi di negara Zhou kalian? Setelah kaisar kami mengetahui berita itu, dia sangat marah. Kami telah menjatuhkan sanksi pada kerajaan King. Bahan pangan, ternak seperti sapi dan kuda tidak lagi diperdagangkan. Garam juga sudah dilarang untuk dijual. Dalam beberapa bulan, jika kerajaan King masih tidak mau menyerah, negara Zhou kita akan langsung bertindak. Saya akan memberitahu Ibu Suri tentang hal ini. Jika dia turun tangan, hal berikutnya akan menjadi lebih mudah. Yang Mulia Perdana Menteri, setelah berhasil, Anda akan menjadi pahlawan utama. Negara kita Zhou tidak akan mengecewakan Anda. Maka saya harus bergantung pada Anda untuk berkata beberapa kata baik. Pasti, pasti. Yang Mulia, Permaisuri datang. Cepat, silakan. Tidak perlu. Aku sudah datang. Ibu Suri, Anda tidak sedang beristirahat di istana belakang. Kenapa punya waktu ke sini? Masih berani bertanya padaku? Ini adalah ultimatum terakhir dari negara Zhou. Dalam waktu 1 bulan, jika kita tidak menyerah, mereka akan maju ke selatan. Mengapa surat perang ini ada di tangan Ibu Suri? Ibu Suri, bahkan jika kita setuju dengan negara Zhou, mereka tetap tidak mungkin berdamai. Hal-hal ini tidak akan saya urus lagi. King Guo ada masalah di tanganmu. Itu masalahmu. Ibu Ratu yang mengajarimu. Sekarang negara Zhou sudah dengan kita, melarang perdagangan komersial. Istana Kekaisaran sekarang bahkan hampir kehabisan garam. Apalagi rakyat biasa. Kamu tahu betapa pentingnya garam itu. Jika kamu tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, jangan salahkan keluarga kerajaan yang memanfaatkan hak yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya untuk mencopotmu. Dong Sui, apakah mungkin aku benar-benar melakukan kesalahan? Yang Mulia, apa yang membuatmu cemberut seperti itu? Dari jauh pun aku bisa merasakan kemarahanmu. Kamu masih berani bicara. Tabib Chen,
Sekarang negara Zhou tidak hanya mengeluarkan ultimatum terakhir kepada kita, bahkan juga memutus pasokan garam kita. Apakah kamu punya cara untuk membuat garam sendiri? Hal sederhana seperti itu saja kalian tidak bisa. Kamu bilang kamu bisa membuat garam. Tentu saja. Hebat sekali. Jika kita bisa menyelesaikan ini, itu akan sangat membantu kita. Bagaimanapun juga masalah negara Zhou, juga karena aku membantu Yang Mulia menyelesaikan masalah, saya juga akan melakukan tugas ini tanpa ragu. Namun, jika saya membantu Yang Mulia menyelesaikan masalah ini, bagaimana Yang Mulia akan memberi saya hadiah? Baiklah kamu. Sekarang kamu sudah belajar tawar-menawar, mengancam saya. Yang Mulia, tidak ada hadiah. Saya tidak punya motivasi, ingin kuda berlari, harus memberi makan kuda. Setelah masalah ini selesai, saya akan membiarkanmu memimpin Departemen Pekerjaan Umum. Yang Mulia, saya tidak tertarik sedikit pun pada hal-hal itu, bahkan membuat orang lain iri. Lalu apa yang kamu inginkan? Jika saya berhasil melakukannya, bagaimana jika Yang Mulia mencium saya? Aku akan membunuhmu, budak tidak tahu malu. Yang Mulia, saya bisa membuat garam. Jika kamu tidak bisa membuat garam, jangan salahkan aku karena kejam. Baginda pada akhirnya masih terlalu muda. Ini membuat marah negara Zhou. Kita dalam masalah besar. Iya, tanpa mengerahkan satu tentara pun, kita akan kalah tanpa perlawanan. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Baginda, Kaisar negara Zhou sangat marah. Bukan hanya mereka bersiap mengirim pasukan ke selatan, bahkan mereka memutuskan pasokan garam kita. Semua ini karena orang ini. Mohon Yang Mulia memerintahkan untuk menghukum mati orang ini. Berikan penjelasan kepada rakyat negara Qing. Perdana Menteri, meskipun kita tidak akur, jangan selalu berpikir untuk membalas dendam pribadi. Omong kosong, Yang Mulia, semua ini demi negara Qing. Saya ingin mendengarkan. Demi negara Qing, kenapa harus membunuh saya? Kalau bukan karena fitnahmu yang meracuni Yang Mulia, Yang Mulia tidak akan mungkin berseteru dengan utusan negara Zhou, dan pernikahan politik tidak akan gagal. Negara Qing kami tidak akan dikenakan sanksi. Kamu telah membuat negara Qing jatuh ke dalam krisis kehancuran. Kamu bilang apakah kamu harus mati? Iya, masuk akal. Pernikahan demi menyelamatkan negara. Tuan Perdana Menteri, kamu bukan anak kecil lagi. Kenapa masih mudah dibodohi? Utusan Zhou mengatakan bahwa jika kamu dibunuh, perundingan damai bisa dilanjutkan. Yang Mulia demi Qing, tolong eksekusi orang ini. Perdana Menteri, tidak perlu berkata lagi. Pernikahan politik tidak mungkin terjadi. Meskipun mereka sekarang berlutut memohon kepada saya tidak akan setuju. OG mengorbankan nyawa pejabat. OG untuk menyenangkan mereka. Aku tidak bisa melakukannya. Paduka, pertimbangkanlah lagi. Bukankah hanya masalah garam? Apakah perlu begitu heboh? Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku bisa menyelesaikan masalah garam. Kamu seorang tabib kecil, tidak memikirkan untuk menyembuhkan orang. Bicara sembarangan. Tahukah kamu itu adalah kejahatan menipu raja? Tuan Yongxiang, jangan memberi saya tuduhan. Bagaimana jika saya bisa menyelesaikan masalah garam? Maka saya tidak hanya akan berlutut dan meminta maaf. Jabatan Perdana Menteri ini juga akan aku serahkan padamu. Tapi kalau kamu tidak bisa membuatnya, aku akan bunuh diri dengan menabrak tiang. Cukup. Cepat katakan bagaimana caranya. Yang Mulia, negaraku dikelilingi laut di 3 sisi. Lokasi geografisnya sangat menguntungkan. Saya benar-benar tidak mengerti, mengapa kalian membiarkan harta karun tanpa memanfaatkannya. Saya pikir Anda bisa memikirkan cara yang lebih baik. Ternyata hanya membuat garam dari air laut. Siapa yang tidak tahu bahwa garam yang dibuat dari air laut pahit dan sulit ditelan, dan juga berbahaya bagi tubuh. Tidak berbeda dengan racun. Itu karena kalian tidak berpengetahuan luas, tidak tahu kebesaran ilmu pengetahuan. Bawa air laut ke sini. Ambil sebuah panci dan rebus air laut sampai kering. Apa ini, bisa atau tidak? Apa gunanya ini? Bukankah ini lelucon? Diaduk-aduk untuk apa? Sudah keluar bubuk putih. Ini apa ini? Yang Mulia, orang ini berbicara besar dan membuat sesuatu yang aneh. Garam yang dibuat dengan cara ini, benar-benar tidak bisa dimakan.
Orang datang, bawa orang yang menipu dan memberontak ini. Seret keluar dan hukum. Tuan Perdana Menteri, ini belum selesai. Kenapa begitu buru-buru? Lagi